Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu penuh semangat. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita bernyanyi dan berdoa bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan duka, serta Yesus selamanya. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih sebab Engkau telah menyertai kami. Kami mohon bimbingan-Mu selama pertemuan ini agar dapat mengenal Engkau lebih dekat melalui firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Adalah seorang pemburu, Prembi namanya. Ia membuat sebuah jebakan. Ia mengambil sebuah kaleng minyak dengan lubang kecil di atasnya. Mula-mula ia memasukkan pasir dan kerikil. Kemudian ia menaburkan kacang tanah rebus untuk menutupi pasir dan kerikil itu. Setelah itu, Prembi pergi ke hutan dan meletakkan kaleng itu di bawah sebatang pohon besar. Lalu ia bersembunyi di balik pohon. Dia mengintai. Tak lama kemudian muncullah Yoni, pangeran monyet dan kawan-kawannya. Bau kacang rebus dalam kaleng segera saja tercium olehnya. Serta-merta
Nyoni si monyet kecil melompat mendekati kaleng itu. Setelah matanya mengintip-mengintip ke dalam kaleng itu melalui lubang di atasnya, "Oh, kacang rebus kesukaanku," katanya. "Harumnya, ini enaknya luar biasa. Kalau ku masukkan tanganku ke dalam kaleng ini, pasti ku dapat semua kacang itu dan menjadi milikku." Nyoni meyakinkan dirinya seperti itu. Maka tanpa ragu-ragu, secepat kilat tangannya dimasukkan ke dalam lubang kaleng itu. Ia mengambil semua kacang rebus itu sebanyak-banyaknya. Tangannya pun penuh dengan kacang itu. Lalu Yoni mencoba menarik tangannya keluar. Tapi genggaman tangannya tertahan di mulut lubang kaleng sebab genggamannya lebih besar dari lubang kalengnya. Akibatnya apa? Tangannya tak dapat ia keluarkan. Nyoni berteriak-teriak minta tolong. Pangeran monyet, Yani namanya, segera memberi nasihat. "Ayo, tarik tanganmu keras-keras." Tapi tetap saja tidak bisa keluar tangannya. Adalah seekor kancil lewat dan dia memberi nasihat. "Hei monyet kecil, lepaskanlah kacang-kacangnya itu lebih dahulu supaya tanganmu bisa keluar lagi." Namun Yoni tidak peduli. Dia tidak mau kehilangan kacang kesukaannya. Si kancil kembali memberi nasihat. "Ayo, kalau kau lepaskan kacang itu, maka tanganmu bisa keluar lagi dan kau bisa lolos." Si Yoni tidak mau juga melepaskan kacang itu dan dia hanya berteriak-teriak saja. Sementara itu, Perembi si pemburu yang mengintai dari balik pohon tersenyum puas. Ia mengambil karung kecilnya bersama tongkat yang sudah dia siapkan. Lalu dengan tenang dia mendekati Nyoni si monyet. Nyoni juga tetap tidak mau melepaskan kacangnya. Dan akibatnya ia terkena jebakan maut ini. Ia ketakutan, panik, dan ia mencoba membanting kaleng itu. Tapi tangannya makin sakit. Sementara itu pangeran monyet dan kawan-kawan sudah lari sebab mereka melihat ada pemburu. Si kancil masih mau menolong. Dia berkata, lepaskan kacang itu. Engkau terjebak hanya oleh kacang itu. Lepaskan dan kau akan bebas." Nyoni tetap tak mau melepaskannya. Ia tak dapat lari, ia tak dapat bergerak. Maka Perembi si pemburu pun dengan tenang memukulkan tongkatnya di kaki si Nyoni. Dan Nyoni menjerit-jerit kesakitan. Seketika itu jatuhlah kaleng itu dari tangannya. Dan berbunyilah kacang dan kerikil itu di dalam kaleng. Sementara kaki Nyoni sudah pincang dan tangannya sudah lecet. Dengan mudah sang pemburu menangkapnya dan memasukkannya ke dalam karungnya. Tamatlah riwayat Nyoni, si monyet kecil gara-gara kacang dalam jebakan maut. Nah adik-adik, jika kita terikat pada kesenangan-kesenangan kita dan tidak mau melepaskan diri, maka kita akan celaka. Kita tidak akan sukses dan selamat. Hal ini juga diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jika si orang kaya menjadi murid Yesus, sulit sekali karena orang kaya itu tidak bisa meninggalkan hartanya dan semua kesenangan-kesenangannya. Apa saja harta yang kamu miliki yang sering membuat kamu tidak bisa mengikuti Yesus dengan sepenuh hati? Mungkin ada yang sangat terikat dengan TV dan acara-acara film-film yang menarik di TV sehingga tidak mau mengikuti misa. Mungkin juga ada yang terikat dengan gamenya sehingga lupa untuk belajar, lupa untuk membantu orang tua, lupa juga untuk berdoa. Nah, yuk mari kita berubah. Mari kita tinggalkan keterikatan kita, kebiasaan dan kesenangan kita yang tidak baik agar kita bisa selalu mendengarkan ajaran Tuhan Yesus.
tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat erat-erat. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau meninggalkan kebiasaan kami yang jelek dan mau melaksanakan niat kami untuk menjadi anak yang baik. Berkatilah kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.